Maka orang-orang beriman kepada Allah yang dia berbuat dosa setelah dia mempertahankan dirinya, maka dosa tadi akan menjadikan dia akan merasa gelisah dalam hatinya. Mahaka fi sadrik, gelisah hatinya, tidak tenang jiwanya, resah dia. Dan dia takut orang lain tahu apa yang dia kerjakan. Ini beda dengan orang yang sudah memang terbiasa berbuat dosa. Mereka tidak pernah merasa gelisah, bahkan dengan bangganya menceritakan dosa-dosa kepada orang lain. Dengan menepuk dada, seakan-akan mereka orang-orang yang hebat. Ini bukan ciri orang yang beriman kepada Allah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Ihwafillah rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali ketemu dalam kajian kita membahas kitab Al-Jami' yang insyaallah kita akan masuki hadis yang ketiga tentang apa itu albir dan apa itu al-ithmu, itu kebaikan dan dosa. Insyaallah kita akan jabarkan kemudian. Kita baca hadisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Baik. Kita baca hadisnya. Wanin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birr wal ithmi faqala al birru al husnul khuluq wal ithmu ma haka fi sadrik wa karihta ayattali alaihin nas. Dari sahabat An-Nawas bin Sam'an, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW tentang makna albir, kebajikan, dan al-ith, dosa. Maka Rasulullah SAW kemudian menjawab, albir, kebajikan adalah husnul khuluq, yaitu akhlak yang baik, yang mulia. Dan ithmu, dosa, adalah mahaka fi sadrik, adalah segala sesuatu yang menggelisahkan hatimu dan engkau tidak suka kalau orang lain mengetahui engkau melakukannya. Ini adalah penjelasan Rasul Muhammad SAW. Jadi ada dua di sini. Ketika sahabat bertanya tentang apa itu kebajikan dan apa itu dosa, maka Rasul menjelaskan dengan kalimat yang ringkas, padat tetapi sangat dalam dan luas maknanya. Yang pertama Rasul menyatakan tentang albir, beliau menyatakan albir husnul khuluq, yaitu akhlak yang baik. Jadi semua yang merupakan kebaikan adalah merupakan bahagian daripada akhlak yang mulia. Ini bentuk pengagungan Rasulullah SAW kepada kemuliaan akhlak seseorang. Kalau kita perhatikan ketika Rasul diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke tengah umat manusia, maka beliau tidak hanya kemudian mengajarkan, mengarahkan, membimbing atau memperkenalkan manusia kepada bagaimana cara agar mereka bisa menuhankan ilah yang esa dengan menyembahnya semata-mata, meyakininya semata-mata, atau mengharap kepadanya semata-mata. Tapi juga ternyata Rasulullah SAW juga diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kemudian menyampaikan sekaligus menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia di tengah umat manusia. Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku ini diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak. Maka dalam akhlak terkandung banyak hal kebaikan-kebaikan yang kemudian bisa kita petik di situ. Banyak sekali. Dan Rasulullah SAW adalah pelaku yang kemudian bisa kita jadikan sebagai contoh teladan kita tentang bagaimana kita berakhlak. Ya, berakhlak yang baik dalam kehidupan kita. Sehingga Allah memuji beliau dengan menyatakan dalam surat Al-Ahzab 21 misalnya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh benar-benar telah ada pada diri Rasul Muhammad SAW suri teladan yang baik. Artinya kebaikan yang kita laksanakan itu tercontohkan langsung dari sisi atau dari pribadi Rasul Muhammad SAW. Tentu kebaikan yang beliau laksanakan adalah kebaikan yang berkesesuaian dengan apa yang terdapat dalam Al-Quran. Sehingga ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya misalnya bagaimana akhlak Rasul Muhammad SAW, maka beliau mengatakan innama khuluquhul Quran. Bahwasanya akhlak Rasul adalah Al-Quran. Sehingga bisa dikatakan Rasulullah Muhammad SAW adalah manifestasi daripada Quran yang berjalan, manifestasi daripada Quran yang berbicara.
Itulah Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka segala kebaikan-kebaikan yang seseorang laksanakan dalam kehidupannya, ya, yang sesuai dengan Quran dan Sunnah Rasul Muhammad SAW, itu disebut dengan akhlak al-karimah, akhlak yang mulia, kebaikan akhlak. Ini sesungguhnya hakikat dari ajaran agama Islam, ya, di mana Rasul mengajarkan kepada kita selalu berbuat kebaikan kepada siapa saja. Tidak hanya kepada manusianya, tapi juga kepada binatangnya dan alam sekitarnya. Tidak hanya kepada orang berimannya, bahkan pula kepada orang-orang kafirnya. Senantiasa disuruh untuk melakukan kebaikan-kebaikan kepada mereka. Ya. Ini yang Rasul sampaikan kepada kita. Maka kalau kita perhatikan misalnya ibadah sholat kita, kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, kita agungkan Allah Subhanahu Wa Taala seagung-agungnya. Begitu kita selesai dari ucapan sholat kita tutup dengan ucapan kalimat Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kalian, keselamatan bagi kalian, keberkahan bagi kalian, rahmat Allah bagi kalian. Perhatikan, artinya kita berkewajiban untuk kemudian menjadi orang yang bisa menjadi duta-duta kebaikan kepada sekitar kita, siapapun, apapun, kapanpun, dimanapun. Ini albir namanya. Itu merupakan bagian daripada akhlak yang baik tadi. Dan hal yang baik ini akan menjadikan kemudian hubungan kita dengan sesama kita senantiasa terjalin dengan erat, dengan harmonis, dengan hangat, ya kan? Mesra. Ya. Kenapa? Karena kalau setiap kita masing-masing memahami betul bagaimana kita bersikap baik kepada orang, maka akan saling muncul tenggang rasa. Ya. Kalau orang Jawa bilang tepo seliro, seperti itu. Ya. Bisa memahami, bisa mengerti, sehingga kemudian hubungan akan semakin erat. Ini sesungguhnya. Makanya diantaranya Rasul mengatakan begini, ya, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, kata Rasul. Rahmatilah yang di bumi, maka yang di langit akan memberikan rahmat kepadamu. Artinya apa? Berbuat baiklah kepada mereka, sayangi mereka. Ya. Maka Allah akan menyayangi kalian. Dan ma la yarham la yurham. Maka siapa yang tidak bisa merahmati, tidak bisa menyayangi, maka dia tidak akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau dia tidak bisa berbuat baik kepada sekitarnya, maka berarti Allah pun tidak akan memberikan kebaikan kepadanya. Jadi sinkron. Jadi albir, kebaikan adalah husnul khuluq, adalah akhlak yang baik. Jadi apapun bentuk kebaikan yang kita kerjakan, baik itu ketika kita berbicara dengan jujur, benar, ketika kita berjanji, kita menepati janji, tidak PHP misalnya. Ketika kita berbuat, maka perbuatan kita tidak menjadikan orang tersakiti, tidak terzalimi, tidak teraniaya. Maka itu adalah merupakan husnul khuluq, akhlak yang baik. Dan ini adalah merupakan bagian daripada inti ajaran agama Islam. Yang harus nantiasa kita kedepankan dia, kita tunjukkan dia. Ini menjadi merupakan ukuran kita lah kita beriman ataukah tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ketika berbicara saja Rasul mengatakan dalam hadis Muslim misalnya, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut," kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam kalau tidak bisa berkata yang baik. Maka tahan lisan kita, tahan ucapan kita, tahan kata-kata kita. Jangan kita mengatakan sesuatu yang kemudian menjadikan orang tersakiti, orang teraniaya, orang terzalimi, orang terfitnah dan lain sebagainya. Ini husnul khuluq, ini akhlak yang baik. Sampai sedemikian rupa Rasul mengajarkan kepada kita. Sampai sedemikian rupa. Inilah hakikat daripada albir, kebaikan, husnul khuluq, akhlak yang baik. Maka sudah sejauh mana kita kemudian mempraktekkan, menerapkan, mengamalkan akhlak yang baik ini dalam bentuk kebaikan-kebaikan tadi. Kita tidak hidup sendiri, kita hidup bersama orang-orang di sekitar kita, ada interaksi di situ, ada komunikasi di situ. Ya. Maka tentu untuk bisa menjaga interaksi dan komunikasi yang baik, perlu kita menerapkan kebaikan-kebaikan yang benar berdasarkan Quran dan Sunnah Rasul Muhammad SAW. Sehingga orang kemudian bisa menerima apa yang kita laksanakan tanpa kemudian menganggap itu sesuatu yang aneh, yang berbeda dengan diri mereka. Kenapa? Karena sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Maka ini hakikat kebaikan. Ini hakikat kebaikan. Ini disebut dengan akhlak yang baik.
Maka akhlak ini yang insya Allah akan menjadikan kita selalu mendapatkan kebaikan-kebaikan pula. Ya, kebaikan-kebaikan tidak hanya dalam kehidupan dunia, tapi juga kebaikan dalam kehidupan akhirat kita. Ya, sebenarnya sabda Rasul Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi misalnya, ya, disebutkan aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqan. Ya. Orang yang paling dekat kedudukannya denganku pada hari kiamat nanti, kata Rasul Muhammad SAW, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi semakin baik akhlak kita dengan sesama kita, dengan kita menebar kebaikan-kebaikan tadi, maka insya Allah itu akan menjadi sebab kita nantinya di hari kiamat nanti, kita akan dekat dengan Rasul Muhammad SAW posisi kita. Kita tahu Rasul adalah orang yang nantinya tidak hanya diberi hak oleh Allah untuk kemudian memberikan syafaat, ya, tetapi beliau juga adalah orang yang kemudian adalah orang yang sudah pasti mendapatkan anugerah Allah berupa keselamatan tadi. Kalau kita dekat dengan Rasul, berarti kita termasuk orang-orang yang pasti selamat. Yang kita harapkan. Ini albir. Maka bagaimana kita kemudian mengupayakan selalu untuk kemudian terus-menerus berbuat kebaikan di sepanjang waktu dalam kehidupan kita. Karena itu bagian daripada ajaran Islam. Husnul khuluq, akhlakul karimah. Yang kedua, ketika Rasul ditanya tentang ithmu, apa itu dosa? Maka Rasul mengatakan al-ithmu maha kafi sodrik. Dosa itu adalah sesuatu yang menggelisahkan hatimu. Dan engkau tidak suka orang lain tahu apa yang kau kerjakan. Ini dosa. Orang yang beriman kepada Allah SWT adalah orang yang hatinya peka, hatinya halus, hatinya lembut, hatinya tunduk. Bukanlah orang selalu senantiasa mengumbar hawa nafsunya, syahwat yang ditebar kemana-mana dengan melanggar aturan Allah. Tidak. Mereka jaga diri mereka. Tapi sebagai manusia, fitrah kita memang tidak akan pernah bisa lepas dari perbuatan salah dan dosa. Rasul sendiri mengatakan al-insan mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Ini manusiawi kalau kita berbuat salah dan lupa. Bahkan hawa nafsu kita, kata Allah dalam surat Yusuf ayat ke-53, wa ma ubarri'un nafsi inna nafsal amaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Aku tidak bisa berlepas diri dari nafsuku. Nafsu senantiasa mendorong kepada perbuatan-perbuatan yang buruk. Maka tidak jarang setelah kita kemudian mengupayakan diri dengan sungguh-sungguh tidak melanggar aturan Allah, terkadang kita kalah. Kita khilaf. Kita kemudian berbuat salah, berbuat dosa. Maka orang-orang beriman kepada Allah yang dia berbuat dosa, setelah dia mempertahankan dirinya, maka dosa tadi akan menjadikan dia akan merasa gelisah dalam hatinya. Maha kafi sodrik, gelisah hatinya. Tidak tenang jiwanya, resah dia. Dan dia takut orang lain tahu apa yang dia kerjakan. Ini beda dengan orang yang sudah memang terbiasa berbuat dosa. Mereka tidak pernah merasa gelisah, bahkan dengan bangganya menceritakan dosa-dosa kepada orang lain. Dengan menepuk dada, seakan-akan mereka orang-orang yang hebat. Ini bukan ciri orang yang beriman kepada Allah. Yang beriman, yang berusaha menjaga diri adalah orang yang ketika dia berbuat dosa, dia gelisah, dia resah. Ini tanda iman. Dan dia khawatir orang lain tahu apa yang dikerjakan, karena itu menjadi aib bagi dirinya. Maka ini menggelisahkan hatinya. Maka jika ada orang yang kemudian merasa setelah dia berbuat dosa ada rasa gelisah, ya, resah dalam hatinya, berarti tanda dia adalah orang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi tidak cukup hanya sekedar merasa gelisah, merasa resah. Kita perlu memperbaiki diri. Jika terlanjur berbuat dosa, segera memohon ampun kepada Allah. Segera kemudian memperbaiki diri. Segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Allah menerima taubat dari siapapun yang datang kepada Allah dengan sungguh-sungguh, ya, dengan penuh pengharapan, dengan mengakui kesalahan, dengan penyesalan diri, lalu mohon ampun. Rabbi gfirli, ya Allah ampuni dosa-dosaku. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Allah akan ampuni dosa-dosanya. Maka inilah yang harus kita fahami, ya, kebaikan senantiasa mengantarkan kita kepada keselamatan dan surga. Adapun dosa, kalau kita biarkan dia terus kita lakukan,
membiarkan hati kita terus gelisah, tidak tenang, tanpa kita memperbaiki diri, maka khawatirnya dosa ini akan mengantarkan kita menuju kepada siksa yang amat sangat pedih nanti di hari kiamat. Bahkan tidak jarang dosa ini menjadi sebab kita akan mendapatkan banyak musibah dalam kehidupan kita. Allah nyatakan dalam surah Asy-Syura 30 misalnya, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apapun musibah-musibah yang menimpa dirimu, itu semua adalah karena ulah tangan-tanganmu, karena dosa-dosamu. Tetapi meskipun demikian, kata Allah, Allah sudah lebih banyak mengampuni dosamu tanpa Allah timpakan musibah. Tapi memang harus ada musibah yang Allah timpakan ketika ternyata dosa kita sudah bertumpuk-tumpuk dan kita kemudian mengabaikannya. Maka sepanjang itu belum kita kemudian mohon ampun kepada Allah, hidup kita tidak akan pernah tenang. Hidup kita tidak akan pernah merasakan bahagia. Dan bisa jadi kita mati dalam keadaan celaka. Na'udzubillah. Maka mari, sahabat sekalian, mudah-mudahan kita selalu mengedepankan kebaikan dalam kehidupan kita. Ya, kita contoh Rasul Muhammad SAW dalam bersikap, dalam berkata, dalam berbuat. Bahkan dalam prasangkanya. Selalu berhusnudzon kepada Allah dan kepada orang sekitarnya. Maka itu adalah merupakan akhlak yang baik. Kemudian jauhi perbuatan-perbuatan dosa yang akan menjadikan hati kita gelisah, tidak tenang, seresah, dan bahkan menuju kepada bisa jadi kita jadi orang yang celaka. Maka dengan kita kemudian memperbaiki diri kita, segera mohon ampun kepada Allah, insya Allah Allah akan berikan kepada kita ketenangan dan kebahagiaan serta keselamatan dalam kehidupan akhirat kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita, memberikan petunjuknya kepada kita, membimbing kita, mengarahkan kita, dan kemudian mengingatkan kita ketika kita ternyata terlena, menyimpang, segera kemudian Allah tegur kita sehingga kita kembali kepada jalan yang Allah ridhoi. Hadallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.